Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Oke, salam saudara-saudara terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang dua cara hidup. Maka pertama kita akan buat tabel seperti ini, kita buat dan kita buat. Dan selanjutnya bahwa kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dunia dan Dia menciptakan juga manusia, di mana manusia ini diciptakan untuk menguasai dunia ini di bawah otoritasnya Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat ke-11 bahwa dikatakan di situ bahwa Tuhanlah yang layak menerima puji-pujian. Karena apa? Karena Dia menciptakan segala sesuatu dan Tuhanlah yang layak menerima hormat, kuasa. Karena dalam Dia dan kehendaknya Dia menciptakan semuanya ini dan otoritas itu diberikan kepada kita. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kenyataannya kita manusia menolak otoritas yang telah Tuhan berikan, dan kita menolak ini dan kita menolak perintah yang telah Tuhan berikan, dan kita lebih memilih jalan kita sendiri dan kita sendiri. Nah, kita lebih memilih jalan kita sendiri, dan apa yang terjadi ketika kita memilih jalan kita sendiri? Kita gagal. Kitalah orang yang gagal. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat ke-10 sampai 12 bahwa dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada, bahwa tidak ada orang yang mencari Allah dan semua orang telah menyeleweng atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa yang terjadi setelah kita menolak otoritas yang Tuhan berikan itu? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu adalah hakim di atas segala hakim, di mana Tuhan tidak memberikan pemberontakan ini terjadi, sehingga Tuhan menghukum dan menghakimi kita sehingga kita memperoleh kematian yang kekal. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-7 dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati, sekali selama-lamanya katanya. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan menghukum? Dan Dia juga adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dan Tuhan yang sangat menyayangi kita, sehingga Dia mengutus anaknya yaitu Yesus ke dunia untuk menggantikan posisi kita, untuk mengambil rupa kita sebagai manusia yang mati tadi, yang mendapatkan penghukuman tadi, yang mendapatkan penghakiman tadi, menggantikan posisi kita untuk mati. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-18 bahwa Kristuslah yang telah mati menggantikan posisi kita, dan Kristuslah yang telah mengambil rupa kita untuk mati itu, dan Yesuslah yang menggantikan posisi kita itu. Lalu apa yang terjadi? Dan Tuhan tidak hanya mengutus anaknya untuk mati, tetapi Tuhan juga Dia membangkitkan Yesus ini, dan sekarang Yesuslah yang memiliki otoritas itu, dan Yesuslah yang dibangkitkan untuk apa? Dan Yesuslah yang untuk mengganti kita mati, dan Dia juga, dan atas Yesuslah kita bisa dilahirkan kembali, dan kita juga bisa memperolehkan kehidupan kekal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 bahwa terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah melahirkan kita, dan karena Yesuslah kita memperoleh kehidupan yang kekal, dan karena Yesuslah kita menjadi orang yang luar biasa, kita menjadi anaknya Tuhan. Nah, setelah kita tahu ini, dan setelah kita tahu bahwa ketika kita memilih jalan kita sendiri itu kita akan menuju kematian, ketika kita memilih jalan dipimpin oleh otoritasnya Tuhan di bawah Yesus itu, kita akan memperoleh bekal. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara memilih yang mana ini? Apakah memilih jalan dipimpin
diri sendiri yang berujung kematian, ataukah saudara-saudara memilih jalan di atas, di bawah otoritasnya Tuhan yang dalam Yesus Kristus tadi itu, yang berujung beroleh hidup yang kekal? Nah, yang mana saudara-saudara pilih untuk hidup? Karena apa? Karena kalau kita memilih jalan itu sendiri, kita akan menikmati, dan memilih jalannya Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Anak atau Yesus Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal, dan dia akan mendapatkan hadiah yang hidup kekal itu. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, pilih yang mana? Apakah pilih yang pertama tadi, jalan untuk diri kita sendiri yang berujung kematian, atau jalan di bawah otoritasnya Tuhan itu Yesus Kristus yang beroleh hidup yang kekal? Dan yang kedua, jika saudara memilih yang kedua, maka saya akan pimpin saudara untuk berdoa. Ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan bersyukur Tuhan buat hari ini, dan saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa, saya tahu bahwa saya orang yang tidak layak, bahwa saya tahu saya orang telah menyeleweng dan telah berdosa dan tidak layak menerima hadiah pengampunan itu. Tapi pada hari ini saya putuskan saya ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, dan Yesuslah satu-satunya penyelamat hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur, haleluya, amin. Nah, tahap yang kedua yang kita lakukan ketika sudah menerima Yesus, kita berdoa tadi, yang kedua kita percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah kita taat kepada Yesus. Dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.